Saya rekam biar bisa ditonton lagi nanti di manfaatnya lebih luas ya. Channel saya itu Umri Official Channel ya. Bisa nanti dilihat video-video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masuk di sesi berikutnya. Ini sesi riskan ya, karena kita sudah kenyang. Biasanya kalau habis makan, pengennya tidur ya. Tapi karena kita ingin tujuan yang jauh lebih besar, haji ya, maka insya Allah kantuk bisa terkalahkan. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang tawaf. Ya, tawaf syarat-syaratnya pertama menutup aurat. Jadi aurat harus tertutup. Kemudian yang kedua, suci dari hadas. Maaf, nanti kalau mau direvisi penulisannya T di baru S ya. Hadas ya, bukan hadas. Ya, hadas. Yang ketiga, suci badan dan pakaian dari najis. Ini insya Allah rata-rata aman sih ya. Di sana tidak ada kotoran ya. Kemudian yang keempat, Ka'bah di sebelah kiri. Jadi kita berputar ke kiri. Kalau jam ke kanan. Ya. Jadi jangan karena kalau ke kiri padat, kita ambil kanan saja. Tidak sah, harus ke kiri. Ya, jadi Ka'bah di sebelah kiri, artinya berputar ke sebelah kiri. Dan ini sunnatullah, benda-benda di alam ini bergerak ke kiri. Perputaran itu ke kiri. Bumi juga berputar ini ke kiri. Kemudian, mulai dari Hajar Aswad. Batu hitam yang di sudut dekat Multazam, dekat pintu Ka'bah. Itu sekarang sudah ada garis. Kalau sekarang nggak ada garis di bawah karena dibuatnya dipakai lampu. Karena dulu itu ketika ada marmer yang digaris punya warna tersendiri, semua jemaah pengen nginjak itu. Jadi macet. Jadi seakan-akan kalau nggak nginjak itu nggak sah. Sehingga pengelola Masjidil Haram cari, kenapa ini begini nih? Hanya dihapuskan, patokannya hanya lampu saja. Jadi perkiraan sudut itu dimulai dari situ. Kemudian 7 kali mengelilingi Ka'bah. 7 kali. Start dari Hajar Aswad, selesai finish di Hajar Aswad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir di Hajar Aswad. Tidak boleh dilebihi, tidak boleh dikurangin. Harus 7. Ya, ada yang nanya kenapa harus 7? Ya, tauqifi, kalau ibadah itu tauqifiyah. Dari sononya, seperti sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian, dilakukan di dalam Masjidil Haram. Ya tentu karena Ka'bah itu di dalam Masjidil Haram. Kalau ada jemaah melapor, Ustaz saya tawaf di luar. Berarti tawafnya di pasar itu. Dia keliling belanja di pasar itu. Pasti di Masjidil Haram. Berikutnya, niat tawaf. Ini perlu saya katakan tadi, yang membedakan ini tawaf. Tawaf itu adalah niat dan peruntukannya. Ya dalam niat itu saya berniat untuk tawaf. Apa tawafnya? Ifadokah? Ataukah tawaf umroh, atau tawaf sunnah, atau tawaf wada. Tawaf umroh itu apa? Misalnya Bapak Ibu selama masa tamattu nih, ya setelah umroh selesai kan di Mekah itu kan, kegiatannya apa sehari-hari itu? Ya sholat, itu ibadah kan? Ke masjid, bebas kan, nggak kerja di sana itu. Nah salah satunya kalau ke Masjidil Haram, ya bisa tawaf. Tawaf. Ya, tawafnya diniatkan itu namanya tawaf
sunnah. Bahkan kalau kita masuk di Masjidil Haram, kalau masuk di masjid-masjid yang lain, pada umumnya itu sunnahnya tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram, itu disunnahkan tawaf dulu. Ya, setelah tawaf, ada namanya sunnah, sholat sunnah tawaf kan? Sholat sunnah tawaf itu diniatkan sekaligus sebagai tahiyatul masjid. Itu kekhususan di Masjidil Haram. Sama misalnya kalau di Masjidil Haram, nggak boleh kita larang-larang orang kita sholat nih. Ada orang lewat di depan kita, jangan dihalangi. Itu khusus. Ini nggak kelar sholat kita kalau nahan-nahan orangnya. Karena ramai. Itu pengecualian-pengecualian di Masjidil Haram. Kemudian, jenis-jenisnya tadi, ada tawaf kudum, tawaf datang, ya, ketika haji yang ifrad, itu kan, dia tawaf kudum, kemudian dia menyimpan tawafnya, ihramnya sampai haji. Jadi bayangkan kalau ada yang, kalau haji reguler itu bisa 25 hari Pak, ihram itu. Berat sekali. Ada yang macam-macam motivasinya, ada yang kalau di kampung itu karena ada doktrin dari gurunya, ada yang menghindari bayar kambing. Tapi sebetulnya kalau dihitung itu banyak pelanggaran juga tuh. Banyak pasti yang dilanggar tuh. Jangan kan kita umroh saja Pak ya, itu cuma berapa jam dari Madinah ke Mekah, itu riskan sekali tuh. Pelanggaran-pelanggaran bisa terjadi. Apalagi sampai 20 hari. Kemudian tawaf ifadah, ini tawaf yang merupakan rukun daripada haji. Kemudian tawaf sunnah yang saya katakan tadi, sewaktu-waktu, kapan saja Bapak Ibu datang ke Masjidil Haram, bisa melakukan tawaf sunnah namanya. Tidak berkaitan dengan umroh, tidak berkaitan dengan haji. Dia berdiri sendiri, sama dengan sholat. Kemudian, ini tawaf khusus dikerjakan ketika kita sudah mau meninggalkan Makkah. Jadi, ketika tidak ada lagi aktivitas lain setelah itu, ke Jeddah kah, atau ke Madinah kah, atau terserah rutenya, kembali ke tanah. Banyak yang membedakan niatnya saja, dan waktunya tentunya. Jadi jangan sampai begitu datang di sana, langsung niat tawaf wada. Kemudian berikutnya sunnah. Sunnah-sunnah tawaf. Apa-apa yang disunahkan dalam tawaf. Yang pertama, istilam Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Istilam ini adalah melambaikan tangan. Jadi pertama ke Hajar Aswad. Dengan kita melambaikan tangan kanan, Bismillahi Allahu Akbar. Plus kisbai. Ya. Kemudian kalau Rukun Yamani cukup dengan lambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim, tidak pakai kisbai. Jelas ya? Kemudian kalau Hajar Aswad istilahnya bisa dari jarak jauh, dan ini yang umum, bisa juga memegang, mengusap langsung kalau kita dekat, atau bisa juga yang maksimal mencium. Ya kalau sudah bisa ngusap, sekali lagi dicium. Tapi dalam pelaksanaan tawaf, ya tawaf ini termasuk yang sangat sulit sekali dilakukan. Paling bisa istilam saja kan, apalagi kita rombongan ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau coba-coba, mau mencium, bisa di waktu-waktu di luar, waktu-waktu ketika tawaf sunnah misalnya, atau datang ke Masjidil Haram, bisa coba-cobalah. Ya, ada ibu-ibu dulu saking gembiranya, ya dia sudah berkali-kali coba tidak bisa-bisa, begitu dia bisa cium pulang-pulang, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya sudah cium Aswar Anas kata. Jadi maksudnya Hajar Aswad, cuma karena saking gembiranya salah ucap. Kemudian berikutnya berdoa dan berzikir. Saya kira di travel itu ada doa yang digantung di leher, itu bagus sekali, itu memandu kita, karena kalau tidak itu kita bisa tidak fokus. Jadi doa itu maksudnya untuk membuat fokus kita lebih terarah. Ya. Tapi kalau misalnya mau pakai doa di luar itu nggak apa-apa juga. Kemudian berlari-lari kecil bagi laki-laki.
Ini di putaran 1 dan 3, 1, 2, dan 3. Istilahnya namanya ar-romlu. Ar-romlu itu lari kecil. Ya, sembari ihram bapak-bapak itu yang kanan di bawah ketiak. Ya. Yang sebelah kanan jadi apa namanya ini? Lengan kanannya ini diperlihatkan. Ya. Sambil berlari-lari. Kalau ibu-ibu gimana? Lari-lari ikut bapak-bapak. Karena kalau tidak lari-lari ketinggalan kan rombongan. Niatkan saja olahraga gitu. Ya. Tapi kalaupun tidak lari-lari, ya tidak apa-apa juga. Ini kan Sunda ya. Kemudian membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri laki-laki. Saya katakan tadi itu, kanan terbuka. Itu bagi bapak-bapak hanya disunahkan pada 3 putaran pertama. Jadi jangan ketika berpakaian ihram dari awal sampai akhir dibuka terus. Ada yang nanya, Ustadz saya buka, tapi bukan tidak ada apa-apa, nggak apa-apa sih. Karena mungkin gerah saja gitu kan, daripada ditutup semuanya, mungkin gerah. Tapi kalau syariatnya, ketika tawaf itu hanya 3 putaran pertama. Ya, membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri namanya ittiba. Ya, ittiba. Kemudian jemaah sekalian, mendekat ke Ka'bah, artinya semakin dekat ke Ka'bah semakin bagus, semakin afdol. Tapi jangan juga terlalu dekat, karena juga melihat situasi dan kondisi lapangan. Ya, kalau normalnya sih jarak-jarak 5 meter dari Ka'bah itu, 5 sampai 7 meter lah. Kita ambil kira-kira pertengahan lah, tidak terlalu pinggir juga di piringan itu ya. Di piringan sekeliling Ka'bah, jangan terlalu mepet juga, karena itu akan memperlambat perputaran kita, kecuali kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau kita rombongan, enaknya di tengah. Saya kira ustadz-ustadz pembimbing sudah tahu kondisi lapangan itu. Pasti mengarahkan jemaah di tengah. Kemudian, berjalan bagi yang kuat, bagi yang sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya bisa diberi kesehatan sehingga bisa berjalan semuanya. Ya, dulu di zaman saya masih mahasiswa di sana itu masih ada tandu. Ya, tandu. Kemudian itu dilarang karena katanya itu melanggar HAM. Itu cawe-cawenya PBB sampai masuk di ritual agama kita. Ya. Itu PBB melarang tuh, menekan Saudi agar menyediakan, padahal itu sangat membantu sekali. Terutama orang-orang tua, karena kalau kursi roda itu lebih parah. Ya, dan makanya kalau kursi roda itu sekarang di atas semuanya. Dan dia lebih jauh putarannya itu. Tandu itu sangat membantu dulu. Nah kemudian, tentu ini jangan dibuat-buat ya, karena ada juga orang sehat, tapi dia nanya, Ustadz berapa kalau kursi roda tuh? 150 real. Ah, saya naik kursi roda aja. Jadi bukan karena persoalan bisa bayar atau tidak ya. Betul karena sakit, tidak kuat jalan. Karena ada pernah kejadian, ini kejadian nyata, ada orang, dia kuat. Tapi dia merasa tidak kuat, akhirnya dia naik kursi roda, setelah selesai, nggak bisa jalan beneran. Akhirnya benar-benar nggak bisa jalan. Na'udzubillah min zalik. Kemudian, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Ya, tadi ini di makam Ibrahim, ini biasanya pembimbing juga sudah nanti mengarahkan Bapak Ibu sekalian untuk sholat dengan radius yang tidak terlalu dekat, karena itu bagian dari jalur orang tawaf. Jadi mundur di belakang, sudah yang kira-kira setelah selesai sholat sunnah, langsung dekat akses ke tempat sa'i. Kemudian niat khusus tawaf ifadah dan kudum. Ya, ini bagi tawaf haji ya. Kudum itu bagi yang haji ifrad, ifadah bagi yang haji tamattu. Bapak Ibu sekalian ini insya Allah haji tamattu. Jadi nanti tawafnya tawaf ifadah. Oke, lanjut. Sa'i. Sa'i berarti berjalan dari Safa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali.
Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Aziz, bukan PP ya. Kalau PP jadi 14 kali. Mulai dari Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Jadi berawal di Safa, berakhir di Marwah. Syarat wajib sa'i. 1. Didahului dengan tawaf ifadah atau kudum. Masih tahu bedanya kudum dengan ifadah? Kalau bapak ibu ini tawaf apa? Ifadah. Jadi lupakan saja kudum ya. Ya. Sa'i tidak ada sa'i sunnah. Tidak ada sa'i yang sendiri sa'i, ujuk-ujuk langsung sa'i. Kalau orang sa'i pasti ada tawaf sebelumnya. Kalau tawaf ada tawaf sunnah, kalau sa'i tidak ada sa'i sunnah. Dari mana? Dari sa'i sunnah. Nggak ada. Yang kedua, tertib mulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Sesuai dengan urutan di dalam ayat, Innas Safa wal marwata min sya'airillah. Mulai dari Safa dan Marwah. Kemudian yang ketiga, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Ya, 7 kali, bukan PP ya. Tidak lebih, tidak kurang. Yang keempat, sampai ke ujung Safa dan Marwah. Jadi sekarang itu sudah ada tanda, dan paling tidak di sebelum pendakian itu sudah batas. Jadi kalau mau naik, mutarnya naik ke atas, itu lebih bagus, lebih yakin lagi. Tapi sudah tidak bisa naik di batu-batu asli karena sudah ditutup ya. Ada sebagian orang-orang tua kita harus afdolnya katanya nyentuh batu, pokoknya kena kakinya gitu. Karena banyak begitu bikin macet, akhirnya ditutup sekarang. Jadi bisa kalau yang, karena tanjakannya lumayan, ya kalau di lantai dasar ya. Kalau di lantai 2 dan 3 ke atas itu sama semuanya, datar. Sunnah-sunnah sa'i. 1. Menuju tempat sa'i dari pintu Marwah. Biasanya setelah Bapak Ibu selesai salat sunnah tawaf, langsung menuju ke Marwah. Ya, Safa Marwah ya, untuk tawaf. Yang kedua, berturut-turut antara Safa dan Marwah. Berturut-turut antara Safa dan Marwah. Maksudnya tidak boleh dijeda dengan jedaan yang lama. Misalnya Safa, kemudian setelah itu pulang ke hotel dulu. Atau belanja dulu gitu kan. Jadi harus berturut-turut sampai selesai. Tapi kalau di antara itu mau istirahat dulu, duduk sebentar, atau minum, ya, atau pijit-pijit karena pegel, boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, berwudu dan suci dari hadas. Ini bedanya dengan tawaf. Kalau tawaf harus dalam keadaan wudu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang tawaf kemudian batal wudunya, maka harus berwudu lagi, jangan diam-diam. Sama dengan sholat. Lapor ke pembimbing. Ustaz, saya maaf buang angin. Maka diarahkan nanti untuk berwudu dulu. Ya, jangan pura-pura tidak tahu. Karena tawafnya tidak sah. Tetapi kalau sa'i tidak harus berwudu. Tapi kalau masih terjaga wudu yang kita pakai waktu tawaf sampai di sa'i, bagus. Tapi kalau sudah mau keluar, jangan ditahan-tahan. Ada yang saya lihat sampai biru gitu kan buahnya, tahan. Kenapa ditahan? Katanya sa'i harus wudu. Tidak, kalau sa'i boleh. Begitu dibilang boleh langsung buar gitu kan. Yang keempat, berjalan kaki. Ya, sama dengan tawaf tadi ya, berjalan kaki. Sekarang sudah ada fasilitas ya, kendaraan
yang bisa elektrik, Masya Allah. Ya, tapi ini dianjurkan bagi yang tidak mampu. Kalau yang sehat, niatkan mudah-mudahan pulang dari haji tambah sehat. Kalau pegal-pegal dikit, mudah-mudahan dengan perjuangan saya di sa'i, Allah buang seluruh penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Jangan di sana terlalu manja. Berapa? 150 rial. Ayo gitu. Jadi berjalan kaki. Semua ada hikmahnya. Karena aslinya dulu berjalan kaki. Jadi itu hanya pengecualian bagi orang-orang yang dalam keadaan darurat. Kemudian yang kelima, menaiki bukit Safa dan Marwah. Ini yang saya katakan ini dulu ya. Jadi sekarang naik di tanjakan itu, kalau di lantai dasar. Tapi kalau di lantai 2, 3 dan seterusnya, ya tidak perlu ada naik bukit. Bahkan kita sudah di atas bukit. Ya maksudnya di atasnya, lantai atasnya bukit. Kemudian yang keenam, berzikir. Berzikir saya kira juga ada di buku-buku doa itu yang digantung. Itu juga bagus. Ya setiap putaran, setiap sekali jalan ada doanya. Tapi kalau kebiasaan kita itu belum sampai di Safa atau Marwah, doa sudah habis, maka bisa ditambah dengan doa-doa yang kita bikin sendiri. Ustadz, boleh nggak bahasa selain bahasa Arab? Boleh. Doa itu boleh bahasa apa saja, kecuali tidak boleh bahasa Indonesia ketika sholat. Satu kata kita ucapkan bahasa di luar bahasa Arab dalam sholat kita batal. Tapi di luar sholat boleh. Kemudian, kecuali di sini ada pada waktu berlari-lari kecil antara tiang, 2 tiang hijau ya. Ini berlari-lari sembari membaca, ada juga di buku itu, Rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahu al-azzul akram. Ada di buku itu ya. Kita baca sama-sama ya. Rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Jadi Bapak Ibu, agar doa-doa yang kita baca itu lebih terasa lagi dalam kalbu kita, itu bagus dibaca terjemahannya. Ya. Jadi bagus dibaca Arabnya juga terjemahannya biar terasa gitu. Resapi artinya. Ya. Sambil berlari kecil tuh. Ibu-ibu semangat juga lari-lari. Ngejar bawa bapak. Ngejar rombongan. Rabbi ghafir warham. Itu ada tanda lampu hijau. Setelah itu stop. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, berdoa menghadap kiblat dengan mengangkat tangan. Ya. Waktu di awal di Safa, kemudian di Marwah, menghadap kiblat, angkat tangan berdoa. Lalu lanjut, dimulai lagi, lanjutkan dengan sa'inya. Ini diantara sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah berkaitan dengan sa'i. Lanjut. Ya. Menuju tempat sa'i dari pintu Marwah itu berarti kan ada beberapa pintu menuju tempat sa'i itu ya. Ada berapa pintu aja? Ada pintu apa aja, Mas? Sebetulnya ini pintu Safa. Yang lebih tepat pintu Safa karena yang dekat ke arah Safa, karena kita mulai dari Safa. Ini mungkin salah ketik ya. Tetapi kalau kita mengarahnya ke sana dari pintu mana aja. Tapi kalau realitanya setelah kita tawaf, kemudian sholat sunat tawaf, pasti kita mengarah ke Marwah. Safa dulu kan? Inna Safa wal Marwah. Ya. Jadi tentu kita cari jalan yang lebih lancar. Saya kira itu tugas pembimbing nanti mencarikan jalan yang
bisa untuk bersama-sama. Oke. Iya, silakan. Pada saat kita menuju ke sofa itu awal setelah itu di atasnya kita melakukan beberapa bacaan. Iya. Bismillahi Allahu Akbar. Seperti kita menyapa dengan Hajar Aswad. Iya. Itu kalau itu juga semuanya sunnah saja. Andaikan pun langsung mutar saja nggak apa-apa. Ya. Kalau bisa berhenti, kondisinya bisa berhenti saja. Bismillahi Allahu Akbar. Kadang-kadang jamaah tidak sampai atas dia sudah buka. Ya. Sudah ada batasnya di situ, tulisannya ada batas akhir dari sofa Marwah. Jadi kelihatannya pengelola di sana sudah memperhitungkan bahwa ada orang yang tidak sanggup naik di tanjakan itu. Kalau kita di lantai dasar ya. Tapi kalau di lantai 2 Bu harus putarin yang ada apa namanya itu, yang kubah, ya kan? Itu dilewatin, itu lebih afdal tuh. Jangan sebelumnya, ya dilewatin, putarin. Oke, lanjut. Kemudian bercukur atau tahallul. Jadi tahallul itu artinya melepaskan ikatan. Dari situlah muncul kata halal. Kata halal itu apa artinya? Halal itu artinya terlepas dari ikatan. Kalau haram itu kan yang diikat, kemudian ketika dilepaskan jadi halal. Ya kan? Jadi tahallul itu melepaskan ikatan yang tadinya diharamkan menjadi dibolehkan, seperti cukur rambut, ya potong kuku. Ketika ihram nggak boleh itu. Kemudian itu ikatannya dilepas, namanya tahallul. Ya. Nah, kemudian syariatnya memotong rambut minimal 3 helai. Ini dari kata 3 helai dari mana ini? Ini persoalan berapa banyak rambut dipotong ketika tahallul ini dikiaskan kepada wudhu. Ya. Kalau wudhu di dalam mazhab Syafi'i itu minimal kalau kena 3 helai rambut ketika mengusap kepala itu sudah sah. Ya maksudnya minimal, makanya kan ada orang, maaf, cuma diusap bagian. Kalau ubun-ubun ini sudah berapa helai itu? Udah ada 30 kali, 300 bahkan. Artinya boleh ya. Atau ada juga yang mengusap semuanya. Maka sunnahnya memendekkan seluruh rambut bagi laki-laki. Dipendekkan semuanya. Semua wilayah di kepala kita dipendekkan. Kalau kita di tukang cukur 1 senti 1 senti semuanya, setengah senti semuanya, satu ukuran. Itu masuk pada namanya takkosir, ya, memendekkan. Kemudian kalau mau yang lebih afdal lagi, maksimal menggundul botak 0. Jadi masuk di barbershop itu bilang, dia sudah tahu sih pedagang-pedagang, penjual-penjual di sana itu lebih fasih daripada kita bahasa Indonesianya. Mau botak, mau cukur, ya. Jadi saya dulu dengan jemaah biasanya bilang begini, kalau tukang cukur itu, Bapak jangan tawar, karena di sana itu bisa ditawar. Kam, asyarah, 10 real katanya. Ada orang Indonesia kan, namanya orang Indonesia suka nawar gitu. Karena ada kebahagiaan gitu kalau turun 1 real atau 2 real. Ya, samania ya katanya, 8 ya. Daripada nggak ada pelanggan, diambil ya cukur, tapi dikasarin gitu kan. Itu berdarah itu. Ya, yang cukur ini banyak Pakistan, Bangladesh, India gitu. Mereka kasar-kasar gitu. Tapi ada juga teman katanya begini, Ustadz, kalau ke sana berapa? Hasyarah. Kasih 15. Wow, dipijit kita. Dibedakin, dilembutin gitu. Ya. Jangan ditawar. Udah berdarah protes gitu kan. Namanya juga kamu tawar kan?
Jadi Bapak kira-kira mau digundul apa dipendekin nih? Pendek aja ya, ada sebagian pendek, ada yang... Nah, tadi itu, ketika umroh, ya tamat ini kan umroh. Nah, maka itu bagusnya di taksir saja. Bisa begitu ya, ada pandangannya seperti itu. Karena ini sunnah, walaupun ini bagian dari kewajiban haji, karena masuk rangkaian haji, jadi di tahallul pertama ketika umroh ini taksir. Kemudian di tahallul haji nantinya ini ditahlik atau dihalak, digundul. Itu boleh. Ada juga mengatakan begini, ketika tahallul umroh tetap digundul. Nah, nanti insya Allah tumbuh, 20 hari itu tumbuh itu. Pasti ada. Yang tidak tumbuh kalau hari ini dicukur, besok cukur lagi. 20 hari tumbuh ya. Kalau rambut saya termasuk cepat tumbuh, saya 2 bulan sekali cukur potong rambut. Ya, oke. Ini tempat-tempat mikot, tempat di mana kita memakai ihram dan berniat untuk ihram. Ada Bir Ali, sebetulnya itu ada yang nanya, Ustadz, kok ada bir? Katanya. Bir kan kalau kita konotasinya negatif ya, bir. Bukan bir, abyar. Ya, abyar Ali. Cuma orang di sini bir ya. Namanya kalau istilah dalam fikihnya Zulhulaifah atau abyar Ali. Nah, kemudian ini yang yang lain nih. Tergantung dari arah mana kita, dari arah Syam ini Palestina, Yordania, Lebanon, Suria, atau dari Irak. Ya, ini dari Yaman ya. Kita Qarnul Manazil. Ini ada yang mengatakan dari pesawat. Ya, ada yang mengatakan boleh juga di Jeddah. Bahkan ada yang mengatakan bisa dari Jakarta. Intinya yang penting mikot, yang penting ihram. Jangan gara-gara berantem lalu lupa. Karena tidak bisa ya kita ngotot harus dari pesawat. Memang ada contohnya dulu dari pesawat. Jadi ya mana yang kita yakini, dan syariat itu selalu memudahkan, bukan menggampang-gampangkan ya. Tapi syariat itu ingin kita mudah. Ya, ingin kita mudah. Baik. Lanjut. Kalau maaf sebelumnya, kalau jamaah ini kalau dari Madinah ya. Rutenya dari Madinah ya? Oh, Mekah dulu ya. Ya berarti nanti tinggal fatwanya dari travel. Apakah dari pesawat, apa dari Jeddah, atau dari ya. Baik, lanjut. Larangan dalam masa berihram. Ada beberapa larangan yang harus kita hati-hati, jangan sampai dilakukan. Ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Untuk laki-laki, memakai pakaian berjahit. Artinya berjahit yang membentuk tubuh kita seperti baju, celana, apakah di luar atau yang dalam, kaos kaki, topi yang menempel di kepala, ya, kaos tangan, dan sebagainya. Jadi bukan yang ada jahitannya. Jadi pakaian berjahit al-makhit dalam fikih itu adalah pakaian yang dijahit untuk menutup tubuh kita. Biasanya baju, celana, dan sebagainya. Kalau ada jahitannya, sepatu kita ada jahitannya, jam tangan kita dari kulit ada jahitannya, dompet kita ada jahitannya, sendal kita ada jahitannya. Bukan itu maksudnya. Tapi ada kadang-kadang orang yang sangat ekstrim memahami. Saya kadang-kadang pikir itu ngajinya dari mana itu. Tapi kita hormati saja kan, daripada kita ribut. Ya, kemudian yang kedua, menutup kepala. Menutup kepala seperti topi, peci, atau kain ihram yang bagian atas kan biasa tuh, itu tidak boleh dinaikkan di atas kepala kita. Itu laki-laki ya. Kemudian memakai wangi-wangian, parfum. Ya. Jadi kapan boleh memakai parfum? Sebelum mikot. Jadi sebelum mikot, sebelum mulai mikot, sebelum berniat. Bahkan kata Aisyah, saya melihat di badannya Nabi itu, parfumnya itu sampai kelihatan mengalir dari kepalanya itu. Karena pakai minyak wangi dulu ya.
itu bukan yang dipakai setelah berniat, tapi dipakai sebelum berniat. Jadi kalau ada sisanya setelah kita sudah dalam kondisi ihram, berarti sisa yang dipakai sebelum niat, nggak apa-apa. Ya. Kemudian memotong atau mencabut pohon. Jangan iseng ya. Ya, ada pohon, ada bunga dipotong gitu kan. Karena ini filosofinya di Arab ini sesuatu banget nih pohon-pohon ini. Apalagi zaman dulu ya. Mungkin bagi kita nggak ada apa-apanya, di sana berharga sekali. Kemudian memotong kuku. Tidak boleh kita memotong kuku ketika dalam kondisi ihram. Apakah memotong pakai alat atau digigit? Ada juga yang iseng ya. Ya karena kelaparan ya. Gigit. Ada yang iseng gitu ya. Tidak boleh. Kemudian memburu binatang. Memburu bisa dalam makna maksimalnya disembelih atau dibunuh, atau minimalnya dibuat kaget. Ini binatang buruan ya. Binatang buruan, burung ya. Kalau misalnya tiba-tiba bisa ada rusa gitu. Kalau di sana Pak, Bu, yang banyak itu burung. Jadi jangan kita datang sengaja, nah itu sudah bisa masuk kategori larangan. Tapi kalau kita lewat dia terbang, itu urusan dia, kaget sendiri kan. Jadi mengagetkan dengan kaget sendiri berbeda. Kemudian pendahuluan untuk bersetubuh bagi suami istri, hindari apa-apa yang berbau seksualitas. Tadi itu wala rafasa, wala fusuko, wala jidala. Kemudian selanjutnya bersetubuh sendiri. Ya, kalau haji ini baru bisa itu setelah tahallul as-sani, tahallul kubro. Setelah selesai rangkaian haji sampai di Mekah baru bisa itu suami istri. Kemudian termasuk juga akad nikah. Tidak boleh akad nikah ketika sedang ihram. Ada tren, ada orang katanya nikah ketika umroh, ketika haji. Itu berarti bukan ketika ihram. Tetapi kebetulan di Mekah atau di Madinah. Berikutnya yang berkaitan dengan khusus perempuan, ibu-ibu. Pertama, menutup muka. Maksudnya cadar. Jadi ibu-ibu tidak boleh menutup mukanya dengan cadar. Ada yang nanya kalau masker bukan penutup muka. Jadi boleh. Ya, masker boleh karena bukan cadar. Ya kecuali maskernya sampai nutup semua mukanya. Yang kedua, memakai wangi-wangian, sama dengan laki-laki tadi. Parfum. Yang ketiga, memotong atau mencabut pohon. Sama, kemudian memotong kuku, memburu binatang, dan seterusnya sama nih. Pendahuluan untuk hubungan suami istri, akad nikah. Lanjut. Ya, silakan. Pakai wangi-wangian itu setelah mandi ihram boleh? Boleh. Kan mandi ihram dulu, mandi untuk ihram. Ya. Setelah itu pakai wangi-wangian. Iya. Justru di situ sunnah. Sunnahnya di situ. Jadi setelah Bapak Ibu mandi ihram nih, kan di hotel. Iya kan? Nah, di situ berdandan, ya kan? Termasuk tadi itu sebelum mandi cukur bulu-bulunya itu, kuku dipotong. Kemudian setelah pakai ihram, kemudian pakai parfum, ya kan? Kalau bisa dimaksimalkan tuh. Karena begitu kita sudah mikot, jadi dilarang. Ya, jadi kalaupun nanti ada wangi-wanginya itu bekas waktu kita sebelum ihram. Jadi yang dilarang itu ketika sudah masuk di masa berihram, mikot. Ya, jadi justru disunahkan kalau sebelum masih di hotel tuh menuju ke mikot, ya. Yang kedua Ustaz. Iya. Tadi kan putih kuku dan sebagainya. Kalau mencabut bulu hidung, Ya. Di sini ada tadi mencukur rambut ya, kayaknya kurang. Tadi tidak ada cukur rambut ya. Ada yang kelewat nih. Ya, jadi ditambahkan nanti ya. Ini satu hal yang penting nih. Mencukur rambut. Ya, rambut di sini rambut kepala dan semua rambut yang ada pada tubuh kita. Termasuk bulu ketiak, bulu hidung,
Maka biar amannya sebelum mikot ini dibersihkan. Ya. Ini momentum yang sangat penting sekali. Jadi tolong ditambahkan ya. Tadi terlewatkan tidak ada memotong atau menggunting rambut. Padahal ini yang paling banyak kena dam nih. Jemaah ini banyak sekali yang kena dam gara-gara mencabut rambutnya. Dan Bapak Ibu harus jujur ya. Jadi kalau melakukan pelanggaran, lapor ke Ustadz. Jangan diam-diam saja. Kalau nyisir Iya. Karena itu, karena kita tahu nih, ya kita tahu nih ini ada riskan nih. Jadi jangan bermain di wilayah-wilayah yang riskan. Udah tahu resikonya besar, suka nyisir gitu kan. Jadi tidak usah nyisir. Misalnya ibu-ibu nih mampir di rest area misalnya. Mas atau ke toilet, kemudian berwudu. Ya langsung aja dipakai jilbab. Gak usah nyisir lagi. Ya. Gitu ya. Termasuk sabun di dalam toilet itu boleh nggak usah ada sabun. Iya, jadi di sini wangi-wangiannya yang dilarang adalah memakai wangi-wangian. Jadi di sini wangi-wangian yang memang diperuntukkan untuk mewangikan. Jadi fungsi pokoknya itu mewangikan ya. Bukan sesuatu yang ada wangi-wangiannya. Makanya, tapi ada juga memang sebagian orang yang agak saklek nih. Jadi semua yang ada wangi-wangiannya tidak boleh. Odol, sabun mandi, apapun gitu ya. Kalau saya termasuk orang yang memahami bahwa yang dimaksud wangi-wangian di sini adalah parfum. Adapun odol yang ada wanginya, tapi itu hanya penambah aroma saja. Jadi odol, wangi dalam odol itu bukan untuk mengharumkan sebetulnya, bukan berfungsi wangian. Sampo, sabun gitu kan. Tapi kalau ada jemaah yang ngotot mau yang ada sabun yang tidak ada wanginya, saya hormatin saja, gak apa-apa, silakan saja. Tapi kalau saya sabun yang ada wangi-wangiannya dikit, nggak apa-apa kita pakai, boleh. Sabun cuci piring kan ada tuh. Sekarang apa makanan aja ada aromanya kan? Ada beli makanan, beli roti, ada wangi-wangiannya nggak boleh gitu. Ya ada. Jadi tidak semua wangi-wangian dilarang. Hanya wangi-wangian yang memang berfungsi sebagai parfum. Ya. Nah di sini nggak ada larangan mandi ya? Tidak ada, tidak ada. Boleh, mandi boleh. Boleh mandi. Ya termasuk berenang. Kita boleh mundur sedikit ya. Karena ini kejadian ikut untuk kita yang sudah ada di Mekah. Iya. Ya, ini belum dijelaskan tadi. Jadi ada kawan-kawan tuh yang belumnya nggak ngerti pada saat sudah di Mekah, terus mau umroh, mau ambil umroh, mereka di Mekah disampaikan bahwa memang ada beberapa tempat untuk ikut untuk penduduk Mekah seperti di Hudaybiyah, seperti di Tanim, gitu kan. Karena dari awal dijelasinnya hanya mikot yang tadi, Ustaz, itu mereka mesti balik lagi katanya gitu. Baik. Ya. Jadi ini berbeda antara kalau Bapak Ibu nanti di Mekah setelah haji, setelah umroh, berarti sudah menjadi penghuni Mekah. Sehingga mikot haji itu dari hotel, dari tempat di mana kita tinggal. Wa ahlu Makkah min Makkah. Itu kalau haji ya. Tapi perbedaannya kalau umroh, pengen umroh sunnah. Ini kan tadi kewajiban ya, kewajiban berkaitan dengan haji. Maka ketika Bapak Ibu nanti selama di Mekah, ya berbeda-beda waktunya ya. Kalau haji reguler itu sekitar 20 harian. Saya dulu 24 hari kurang lebih. Salah satu aktivitas kita nih untuk memanfaatkan waktu di sana, itu umroh. Nah, umroh sunnah harus ke mikot. Nggak boleh dari hotel di Mekah. Yang di hotel di Mekah itu adalah kewajiban haji. Ya nanti, ketika tanggal 8 Zulhijjah. Nah, ketika kita mau umroh sunnah, dan ini siap yang mau boleh, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Maka harus memilih mikot. Yang paling banyak mikot yang dipakai kalau di Mekah adalah di Masjid Aisyah atau di Tan'im. Tan'im. Bapak Ibu bisa naik bis, bisa taksi. Ya.
bisa rombongan, bisa sendiri-sendiri, silakan. Ya, jadi harus ke mikot. Ada juga mikot nanti kalau Bapak Ibu ini nanti kan ada ziarah Mekah ya. Salah satu ziarah tempat-tempat bersejarah di Mekah, itu terakhir mikotnya di Ja'rana atau Ji'rana. Itu sekalian nanti sudah mikot ihram. Jadi di sana ganti pakaian, berwudu, ganti pakaian ihram, kemudian sampai di Masjidil Haram, sampai di hotel, kemudian langsung tawaf, kemudian sa'i. Jadi kalau dari travel itu ya ada fasilitas ya, fasilitas umroh sunnah paling tidak sekali. Nah sisanya masing-masing. Jadi bisa kalau kami dulu pernah juga dengan Hira juga dulu pernah, itu ada mikot dari Madinah, Bir Ali ya, kita ngerasain satu dari Madinah, kemudian Tanim, di Mekah di Ji'rana juga, kemudian ada satu lagi di Hudaybiyah, yang dulu ada perjanjian Hudaybiyah ya, ini jarang-jarang dipakai nih, tapi dalam mazhab Syafi'i inilah mikot paling sunnah, paling afdal ketika kita di Mekah. Jadi Bapak Ibu yang mau umroh sunnah di Mekah, ketika datang haji atau umroh, kata Imam Syafi'i inilah mikot yang paling afdal, yaitu Al-Hudaybiyah. Lanjut. Kemudian mabit. Mabit itu artinya berada di satu tempat di waktu malam. Walaupun tidak tidur, tapi biasanya tidur. Ya, bata yabitu mabit. Mabit di Musdalifah. Di sini ada dua mabit ya, mabit di Musdalifah dan mabit di Mina. Mabit di Musdalifah berada di Musdalifah dalam sebagian malam. Karena keluar daripada Arafah itu paling kadang-kadang jam 9, tergantung bisnya saja. Jadi teorinya itu kan kita sudah selesai di Arafah maghrib, pas terbenam matahari selesai. Tapi proses transportasinya bisa sampai tengah malam. Bahkan haji reguler bisa tengah malam. Sampai di Musdalifah bisa jam 1 malam, jam 2 malam. Ya. Sunnah afdalnya satu, bermalam di Musdalifah sampai subuh. Ini yang paling afdal nih. Ya. Kemudian yang kedua, mengambil kerikil. Di sini diutamakan kerikil yang akan kita lontar nanti keesokan harinya. Jadi minimal 7 batu saja. Jadi jangan semua batu yang mau dilontar di Mina. Ya, paling tidak 7 batu ini disunnahkan nih. Karena untuk pelontaran berikutnya ada di Mina, batunya ada di Mina. Harus nyari. Kemudian mabit di Mina. Bermalam di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, dan 12 Zulhijjah. Bagian nafar awal. Dan ditambah malam 13 Zulhijjah bagi yang nafar sani. Ya kebanyakan jamaah ada yang ambil nafar awal. Jadi bermalam 3 malam di Mina. Ya. Sunnahnya yaitu satu zikir. Kemudian zikir ini luas maknanya. Kemudian takbir, salawat, membaca Al-Quran. Dan perlu diingat jamaah sekalian. Saya pernah nanya ke guru, Syekh. Di dalam Al-Quran dikatakan, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Kalau kalian sudah selesai wukuf di Arafah, kalau selesai keluar dari Arafat, fadhkurullah, maka banyaklah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, indal masy'aril haram, di Musdalifah. Musdalifah dia setelah wukuf itu harus diperbanyak zikir. Nah, pertanyaannya kenapa? Bukankah kita sudah berzikir yang begitu banyak di Arafah? Lalu Syekh itu jawab, katanya zikir kalian di Arafah itu zikir untuk memantapkan hajinya. Jadi kita
menguatkan haji kita. Tilawah, zikir, taubat, munajat di Arafah itu kan. Sedangkan perintah zikir ketika keluar dari Arafah adalah perintah untuk menjaga. Karena setan itu sedang nungguin katanya di Musdalifah tuh. Ketika di Arafah, setan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kata setan, kalian asik di Arafah ya, tunggu nanti di Musdalifah. Tunggu nanti di Mina. Dan Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan nanti. Suasana di Arafah dengan Musdalifah, Mina berbeda. Jadi di Arafah ini Masya Allah kita berada di makom ruhiyah yang sangat tinggi sekali, luar biasa sekali. Itu gampang kita nangis, gampang kita terenyuh, gampang kita khusyuk sekali. Baca Quran nangis, baca zikir nangis, ingat orang tua nangis, ingat anak nangis. Bahkan ada jemaah baca Quran bahasa Arab nangis. Kenapa? Karena nggak bisa baca. Kalau ke belakang itu pasti bawa minuman 2. Pasti ngasih temannya gitu. Begitu gampang orang ya berbuat baik, beramal soleh. Tidak ada Pak. Saya belum pernah melihat di Arafah ada yang berdebat, yang berantem itu. Tapi di Musdalifah, di Mina, apalagi di Mekah setelah haji, ya Allah. Saya pernah lihat, ada seorang anak. Waktu dari awal dia bawa ibunya, pakai kursi roda ibunya. Semua orang iri melihat dia. Ini anak yang luar biasa. Baktinya luar biasa, digendong ibunya, dimandikan apanya. Karena ibunya pernah stroke. Tapi harus haji dengan anaknya. Tapi kita semua kaget, ketika di Mina, hari pertama, dia sampai membentak ibunya di depan orang banyak. Saya nyesal bawa ibu ke sini. Gitu. Itu terjadi itu, tahun 2001. Sampai kita semua nangis tuh. Nangis karena kasihan, kok bisa begitu ya? Jadi di sini setan itu sangat, ada yang berantem dengan istrinya, suaminya. Dan bukan berantem diam-diam di depan orang banyak. Ya saling saling membongkar aibnya. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi ini memang kenapa diperintahkan banyak berzikir, karena zikir ini zikir untuk mempertahankan. Karena kalau tidak bisa haji kita bisa rusak bukan sampai di tanah air, bisa di tanah suci udah rusak. Ya. Lanjut. Melontar. Melontar jumrah ula, usto, akobah dengan kerikil. Pada hari nahar itu tanggal 10 ya. Hari tasyrik 11, 12, 13. Syaratnya melontar dengan tangan. Tidak boleh dengan alat ketapel ya, nggak boleh. Melontar dengan kerikil. Seperti kira-kira biji korma. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Melontar dengan gaya melempar. Ya. Tidak boleh begini. Kemudian, batu yang dilempar masuk dalam lingkaran jumroh. Sekarang sudah enak sekali ya. Beda dengan kami dulu. Sekarang itu tempat paling nyaman di haji itu di jumroh. Jadi ini Saudi Arabia itu investasi triliunan itu untuk membangun rumah setan. Karena melontar itu katanya rumah setan nih. Ya, Masya Allah. Enak sekali. Kemudian, lemparan sebanyak 7 kali tiap jumroh. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tertib mulai dari ula, usto, dan akobah. Ya, kecuali di hari nahar, itu cuma melempar satu saja. Langsung akobah. Jumratul akobah. Ya, di hari-hari berikutnya, mulai dari yang ula atau sugro, usto, kemudian kubro atau akobah. Kemudian melontar untuk diri sendiri, kemudian untuk yang diwakilkan. Jadi jumroh ini bisa diwakilkan. Misalnya suaminya saja melontar, istrinya diwakilkan. Jadi dia dulu melontar 7, kemudian ambil batu untuk istrinya. Bukan melontar istrinya, bukan. Melontarkan untuk istrinya. Ya. Ya. Kan ada 3 tuh, ula, usto, sama akobah. Berarti ada 21 batu berarti. Betul. 3 kali 7. Ya. Dan ini nanti rombongan semuanya. Ya, jadi misalnya Ustadz tidak akan bergeser sebelum semua lengkap anggotanya. Ya. Jadi di sini
mewakilkan ya. Nah, ini Ustadz biasanya dapat limpahan mewakilkan nih. Wah, Ustadz saya nitip ya, nitip gitu. Tapi di balik batu, ya kalau nitip sama orang kasih batunya juga. Iya. Paham batunya. Batu beneran Pak. Karena takut susah ya. Ada juga di bawahnya batu dolar gitu. Biar semangat ya yang mewakilkan itu. Namanya yang ada di balik batu. Udah di balik batu ya. Kemudian tertib hari melontar. Ya. Jadi tidak boleh ngacak harinya. Kemudian sunnah-sunnahnya, 1, waktu melontar jumroh, Jumratul Aqabah, Makkah berada di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Ini pastikan, jadi posisinya, ini Aqabah, Makkah di sebelah kiri, Mina ada di sebelah kanan. Mina, Musdalifah sampai Arafah. Kemudian, mengangkat tangan waktu melontar. Jadi tidak boleh begini ya. Angkat tangan. Kemudian melontar menggunakan tangan kanan, kecuali yang, maaf, tidak ada tangan kanannya. Atau yang kidal. Kidal itu kiri dari lahir. Kalau kiri dari kanan dari lahir namanya kadal. Itu betul itu istilahnya itu. Cuma yang terkenal kidal kan? Kiri dari lahir. Kemudian berjalan. Ini pasti ya. Tidak mungkin berkendara di sana. Dan nyaman sekali Pak ya. Jadi biasanya ada insiden itu karena memang by design. Yang suka bikin kacau di sana itu orang-orang Syiah dari Iran itu. Kemudian takbir setiap lontaran, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Setiap satu melontar, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian menghentikan talbiyah mulai lontaran pertama pada Jumrah Aqabah pada hari Nahar. Jadi begitu sampai melontar Jumrah, tidak boleh lagi ada talbiyah. Sudah tergantikan dengan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian batu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, karena kalau terlalu kecil bisa melayang. Kalau terlalu besar bisa nyakitin orang. Apalagi zaman dulu ya. Ada ibu-ibu setiap melontar itu Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ternyata ada kepala orang kena. Kasian ya. Ada juga yang kita lihat nih orang-orang Pakistan, India, Bangladesh, setelah habis batunya, itu ambil payung, payungnya dilempar, sendalnya dilempar. Karena katanya semangat ini melontar setan. Itu kan simbol ya. Jadi artinya ketika kita di sana melontar memusuhi setan, setelah haji kita juga tidak boleh berkompromi dengan segala kejahatan. Ya, jangan sampai kita di sana melontar setan, tiba-tiba setan teman kita. Makanya ada anekdotnya dulu ada pernah melontar jumroh. Begitu lontar kembali batunya, ada tertulis sesama setan dilarang saling melontar. Kemudian terakhir batunya bersih. Ya, banyak jamaah dicuci dulu. Tapi kalau yang penting bersih, tidak kena. Makanya di Musdalifah Bapak Ibu, meskipun terang, itu bawa senter ya karena malam tuh. Nyari batu bawa senter. Karena kadang-kadang dikira batu, padahal ini batu bukan. Begitu dipegang, tai. Apalagi dulu ya, sekarang sudah terang. Ya dulu gelap. Hati-hati saja, jangan sembarang mungut. Apalagi kita ngantuk dan lapar ya. Oke, lanjut. Bisa tanya dulu. Iya. Kalau kan kita nafar awal. Iya. Berarti kan berapa kali lontar? Berapa batu yang masih kita persiapkan? Ya, pertama di Aqabah 7. Ya. Kemudian 2 hari berturut-turut ya. 21 kali 2. Ya, kalau mau tambah lagi 1 hari 21 kali 3. Berapa? 71 ya? 21 kali 3. Ya? 63 ya? Iya, itu nafar awal tuh. Nafar awal 49. Iya. Kalau
tambah lagi nafar sadi, tambah 21 batu lagi. Tapi Bapak Ibu tidak usah dipikirkan dulu, pokoknya nyari batu sampai sebanyak itu. Berproseslah di Mina, sambil Bapak Ibu pulang dari melontar nih, mau menuju ke tenda lagi, di jalan sambil mungut. Di sekitar tenda, dan itu saya tahu, jadi batu-batu yang dilontar oleh jemaah, itu sebagian ada yang hilang. Jadi ada pernah penelitian, bahwa ternyata batu orang-orang yang diterima hajinya itu diangkat oleh Allah, hilang. Ya, karena dipelajari jumlah batu dan orang, kemudian diambil batu itu kembali untuk disebar lagi di Mina dan Musdalifah, itu kok berkurang. Ini kan bisa dihitung matematika kan? Jauh sekali berkurang. Tapi semakin ke sini semakin kurangnya dikit. Jadi kata orang kualitas haji kita ini semakin ke sini semakin kurang. Ya, dulu-dulu itu bisa 3/2 batunya hilang. Ya. Mudah-mudahan batunya Bapak hilang. 2/3 ya? 2/3 batunya yang hilang. Ya, jadi yang sisa dikit tuh. Ya. Kemudian terakhir tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Waktu untuk melaksanakan tawaf wada yaitu setelah jemaah menyelesaikan semua rangkaian amalan haji dan umroh di Makkah dan bermaksud untuk meninggalkan Makkah. Ya. Jadi di sini tidak mengatur setelah ke Makkah mau kemana. Itu terserah kan. Yang penting mau meninggalkan Makkah. Setelah ke Makkah mau ke Turki, mau ke Indonesia, mau kemana, itu tidak ada urusan dengan tawaf wada. Jadi meninggalkan Makkah. Cuma di sini ada satu hal jemaah sekalian. Kadang-kadang nih pernah terjadi kalau terutama umroh ya, atau juga mungkin haji. Jemaah sudah siap-siap mau tawaf wada, sudah selesai nih. Kita ke hotel mau nunggu bis. Lalu bisnya terlambat. Lalu datang waktu sholat berikutnya nih. Lalu gimana? Bisa nggak ke Masjidil Haram? Nah, kalau hotel kita dekat sekali dan masih aman untuk ini, nggak apa-apa sholat di situ. Boleh. Tapi kalau akan ribet nanti ketinggalan apa macam-macam, ya mendingan lanjut saja. Karena pertimbangannya yang mengatakan sholat, karena 100.000 kali sholat Bapak Ibu sekalian. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan berapa? 100.000 kali sholat. 100.000 itu berapa itu? 100.000 dikali berapa lama Bapak Ibu di sana? 20 hari misalnya. Masya Allah, tinggal kalkulator tuh. Makanya tidak sedikit jamaah pulang haji malah sholat lagi. Kenapa tidak sholat? Banyak tabungan. Justru setelah haji lah, lebih rajin sholatnya. Ya itu nilainya saja tuh. Tapi ada lagi yang lebih parah, Pak. Gimana tuh Pak? Kenapa tidak sholat? Sudah pernah. Iya. Tanya, Iya Pak. waktu ini kan ada sholat Idul Adha ya, Iya. 10 kan di Mina. Betul. Banyak tuh yang ngejar sholat Idul Adha itu di Masjidil Haram itu bagaimana? Ya, inilah sedikit kesalahpahaman sebagian jemaah. Jadi kalau orang yang tidak haji, waktu afdolnya itu waktu tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha. Jemaah haji itu puncaknya adalah wukuf di Padang Arafah. Jadi dia tidak ada lagi haji, tidak ada lagi Ngejar itu. Idul Adha. Jadi Idul Adha itu bagi jemaah haji udah lewat. Yang fokusnya adalah wukuf di Padang Arafah. Nah betul ibu-ibu bahwa ada sebagian jemaah yang nyelonong dari travel. Mestinya ke Mina, dia buru-buru ke Mina, ada yang langsung ke Masjidil Haram, ngejar, katanya tawaf ifadah sekaligus hadir sholat Idul Adha. Lalu apa yang terjadi? Hilang, nyasar gitu. Pokoknya kita ikutin travel, ikutin ustadz, pembimbing, aman. Yang mereka yang tanggung jawab. Jangan berfatwa sendiri. Jadi kalau kita sudah ikut travel, kita ikut satu paket. Ibadahnya seperti apa, biar kebersamaan. Insya Allah travel tidak akan mengajarkan kita pada hal yang tidak benar. Ya. Jadi, seperti dengan puasa Arafah. Kalau jemaah haji tidak ada puasa Arafah.
Yang puasa Arafah keluarga kita bilangin tuh. Ketika jamaah wukuf di padang Arafah, kalian puasa sunnah. Tapi bagi kami tidak ada. Orang yang haji justru haram puasa pada hari Arafah. Baik. Ini urutan kegiatan haji. Bisa dilihat. Ya, ini hukumnya, ini kegiatannya. Kemudian tempat dan waktu pelaksanaannya ya. Memotong kuku kumis, mandi sunnah ihram, memakai wangian, memakai pakaian ihram wajib, salat sunnah ihram sunnah, niat rukun, niat dalam kendaraan wajib, meninggalkan larangan wajib, talbiyah sunnah. Ya, ini talbiyah maksudnya talbiyah memperbanyak talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Bisa diikut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah ini yang sunnah. Tapi kalau talbiyah awal mikot itu wajib. Kemudian berikutnya tarwiyah. Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Tarwiyah itu artinya mempersiapkan diri, mengambil bekal. Jadi sebelum masuk di Arafah, kalau normalnya dulu ketika jemaah masih dikit, itu orang leluasa tanggal 8 ke Mina dulu. Jadi Mina baru Arafah. Tanggal 8 itu kira-kira kita kayak mempersiapkan diri sebelum masuk Arafah. Conditioning, ya kan, pemanasan tuh. Sekarang jemaah haji langsung ke Arafah. Karena tidak mungkin dalam beberapa jam itu bisa jemaah berpindah dari Mekah, Mina, Mina, Musdalifah, Mina, Arafah, Arafah, Musdalifah, baru Mina lagi. Itu mobilisasinya jutaan orang, Pak. Luar biasa. Nah ini seperti itu Bapak Ibu sekalian, silakan dibaca nanti di buku ya. Ada. Lanjut. Ya. Hanya untuk koreksi saja, Ustaz. Ya, Bu. Di dalam ini jadwal ini ada nih, kita sholat jamaah Idul Adha di Muslimah. Ada di situ. Ada, ini harus dikoreksi. Yang kedua juga belum kita melontar langsung dari Arafah, dari Fa, tidak benar itu apa tuh? Oh, jadi ini berarti rute travel memang begitu, Bu. Jadi nggak apa-apa. Jadi dari Arafah ya, langsung ke Masjidil Haram, ke hotel dulu untuk tahu ifadah. Setelah itu baru kembali ke Mina untuk melontar Hari yang sama, dengan hari yang sama. tidak boleh lebih Tidak boleh nginap di Mekah, harus nginap di Mina. Iya, jangan salah dengan pengertian tadi. betul. Jadi kalau dalam masalah ini ikut saya travel. Ya, jadi sebetulnya bukan mengejar Idul Adha-nya, tapi karena teknik perjalanan mendahulukan tawaf ifadah. Karena pada saat hari itu ada 4 yang harus kita laksanakan. Pertama tawaf ifadah, kedua melontar jumroh, aqabah, ketiga menyembeli, yang keempat tahallul, bercukur. Jadi ini sudah halal semuanya kecuali satu, hubungan suami istri. Nah, tahallul yang kedua nanti setelah semuanya selesai baru namanya tahallul al-kubro. Bukan yang kita lama mengatur setelah hari ketiga tanpa awal. Bisa juga seperti itu, Bu. Makanya pelaksanaan yang tanggal 10 itu dari 4 ini harus 3 sudah dilaksanakan nih. Jadi bisa dimajukan tawaf ifadahnya, bisa juga diakhirkan. Jadi sebagian travel itu tawaf ifadah setelah balik ke Mekah. Ada juga yang mendahulukan tawaf ifadah. Jadi waktu itu ada sahabat, ya Rasulullah, saya sudah melontar sebelum menyembeli. Kata Nabi, if'al wala haraj. Gak apa-apa. Ya Rasulullah, saya sudah bercukur sebelum tawaf ifadah. If'al wala haraj. Jadi haji itu sangat luas. Ya, jadi bisa ada hal-hal yang bisa kita majukan, bisa mundurkan. Ini didahulukan, ini tidak, gitu kan. Kembali ke Mina lagi. Betul. Jadi mabit di Mina. Ya, di Mina. Ya. Di hari-hari itu harus nginap di Mina. Ya.
nafar awal atau nafar sani. Ini kelanjutannya ya, wukuf, mabit di Musdalifah, mengambil kerikil, melontar jumroh Aqabah, bercukur, kemudian melepaskan pakaian ihram. Ya ini kan Mina, tahallul awal, bebas dari larangan ihram kecuali jima ya. Ini maaf karena memang ini di terutama yang muda-muda ya, suami istri yang muda-muda ini belum apa-apa udah nanya, Ustaz, boleh nggak nih? Boleh nggak nih? Ya yang muda-muda nih, pengantin baru apa. Kalau yang tua-tua mah, insya Allah nggak aman nih. Ya, bahkan panitia dulu, saya waktu jadi mahasiswa pernah jadi menjual kamar ini, kamar pengantin. Jadi ada kamar kosong, kamar jemaah kita mahasiswa nih jadi pembimbing, kita dandanin lah kamar itu. Kita sewa-sewain, 100 rial 1 jam. Ya. Jadi 1 jam harus diketuk. Ada yang 1 jam teriak dari dalam, Ustaz tambahin ya 1 jam lagi gitu. Kalau sudah waktunya kita ketuk pintunya pakai kaki aja. Waktu habis. Ya ini. Kemudian mabit di Mina, melontar 3 jumroh, tawaf, sa'i, tertib sebagai rukun. Tawaf wada. Diakhiri dengan tawaf wada. Mabit di Mina itu di bawah langit kan ya, maksudnya bukan nggak hotel gitu atau nggak tenda. Di tenda. Oh, tenda. Tenda. Kalau yang saya tahu saya di tenda ya. Iya di tenda. Iya. Di tenda, Mina di tenda. Kalau dulu zaman-zaman sebelum masih Mina semraut, itu masih ada gedung-gedung rumah-rumah sewaan di sekitar Mina. Ruko-ruko tua gitu kan. Jadi kita kalau mau melontar malam hari itu lesehan di luar gitu. Sekarang sudah lebih tertib. Bersih di Mina itu. Ya. Dan tidak ada lagi insiden orang korban ketika melontar. Kecuali yang didesain itu ya. Yang tabrakan di terowongan. Itu jelas kelalaian aparat. Itu by design itu. Iya. Itu Musdalifah sama Mina itu kita di hotel kan ya, bukan di maktab lagi kan? Kalau Musdalifah tidak ada hotel, Pak, tidak penginapan lesehan. Kalau mampir di bawah langit tuh, ya malam. Jadi Musdalifah itu cuma lewat saja dari Arafah, ya kan? Malam di Arafah, dan setelah di Arafah langsung ke Mina. Iya. Mina tenda. Tenda lagi. Iya. Lebih baik. Pada saat kita Boleh. dari Palestina, tetapi tidak langsung ke Mekah, tawaf ifadah. Jadi laki-laki dapat Iya. selesai melontar baru bisa selesai semua. Iya. Jadi ketika hari itu kan ada yang selesai kalau sudah tawaf ifadah, dia harus buru-buru ke Mina. Melontar. Iya, yang 7 batu Aqabah itu. Dan hari itu harus ada 3 selesai, Bu. 3 dari 4 wajib selesai, baru bisa tahallul. Tawaf ifadah kan ada 4, tawaf ifadah, jumroh Aqabah, menyembelih dam, kemudian tahallul bercukur. Kalau sudah 3 ini sudah selesai. Iya. Jadi makanya ada sebagian jemaah mengakhirkan tawaf ifadah di akhir saja. Sekalian pulang dari nafar awal atau nafar sani. Ya, tawaf, sa'i, kemudian tinggal di hotel. Iya. Kalau Hira mungkin di hari langsung setelah dari Arafah langsung ke tawaf ifadah baru kembali ke Mina lagi. Saya kira itu teknis perjalanan saja. Iya. Nah, pada saat kembali ke Mina, sudah ada imam. Betul. Tapi sebenarnya kembali ke apa? Orang di Mina, Iya, nanti tekniknya orang dikoreksi lagi. didiskusikan lagi dengan Pak Aziz ya. Insyaallah. Iya. Oke. Ada lagi? Perempuan itu bisa, maksudnya yang baju ihram kan ya segini. Kalau ganti baju lain bisa juga kan, tapi tetap
gitu. Kalau pakaian ihram perempuan tidak ada yang khusus. Tidak ada yang Cuma biasanya warna pun tidak ada. Tapi biasanya nih kalau orang haji, karena ini momentum yang spesial, dia khususkan nih. Jadi ada ibu-ibu tuh, udah saya pengen baju ini saya pakai untuk haji. Artinya ketika di puncak ibadah haji nih. Jadi kenang-kenangan nih. Jadi nggak mau baju-baju yang biasa nih. Ya, Warnanya apa? bebas. Kalau kita orang Indonesia kan biasa putih ya. Putih. Kalau orang-orang Arab itu hitam. Nah, biar kita kebersamaan kita orang Indonesia biasanya putih. Ya, tapi kalau ada yang mau warna lain nggak ada masalah. Yang ada pakai ihramnya itu yang khusus hanya laki-laki. Ya. Nah, kemudian kenapa putih laki-laki itu filosofinya sebetulnya kan kain kafan. Kain kafan itu kan putih. Emangnya kain kafan perempuan bukan putih? Kan putih juga ya. Jadi kalau gitu bagusnya kita pakai putih aja perempuan nih. Ada kebersamaan juga. Identitas orang Indonesia. Kalau orang Arab itu kenapa hitam? Karena budaya. Kemudian orang perempuan itu banyak di dalam rumah. Kalau pakaian hitam di luar rumah itu panas. Ya, kalau di rumah kan dingin tuh. Itu filosofinya kenapa perempuan orang Arab dia pakaian hitam banyak. Karena banyak di rumah. Ya, indoor banyaknya itu. Kalau hitam itu pakai indoor, kalau putih pakaian outdoor. Biar lebih adem. Ada lagi? Ya ini menyambung tadi pernyataan dan pertanyaan dari Iya. Kalau saya lihat di itinerary memang apartemen ini kan di Shisha. Sisa. Shisha ini kan dekat sekali dengan Jamarat. Iya. Dekat sekali dengan Jamarat. Jadi bisa juga memang ini kalau di sini memang gini. Dari Musdalifah itu menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, kemudian kembali ke Jamarat untuk Aqobah, kemudian kembali ke apartemen. Iya. Jadi memang untuk menghemat tenaga dan menghemat jarak. Alhamdulillah. Kalau memang itu kita menginap di apartemen di daerah Shisha. Sisa ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan kami tanyakan juga ke dia pada saat ini adalah apakah kita nanti di Mina memang di tenda haji khusus 113, 114, 115 di maktab tersebut, atau kita kembali ke apartemen di Shisha. Iya. Ini yang perlu penjelasan juga dari Betul. Nanti dari Pak Hajiz nanti menjelaskan itu teknik perjalanannya gitu ya. Karena biasanya itu malam. Sekarang kita fokus di ibadahnya aja ya. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya langsung dari ke Mekah, padatnya luar biasa. dan 3-4 jam ada tawaf dan sa'i itu kan sebaiknya saat tadinya sebaiknya dari Arafah terus langsung dari ke Mina saja nanti baru kita ngambil yang berapa awal kembali nanti kita baru ke Mekah pada tahun baru. Iya. Itu lebih enak energi dan lebih kita udah bisa pakai baju bebas tinggal tahun baru saja. Iya. Saran kami sih sebaiknya begitu kalau mau sepakat enak dan tidak bolak-balik. Betul. Yang jelas juga salah satu ini kalau ikutin ibu ya, kalau ke Mina dulu nanti tawafnya sudah pakaian biasa, ya kan? Tapi kalau langsung masih pakai ihram, ada plus minusnya. Tapi yang lebih paham itu adalah Hira sendiri. Jadi nanti ini domain teknik. Jadi nanti kita ikut saja sama Hira ya. Apa keputusannya nanti? Kalau kembali ke hotel, kemana pun, karena kita belum nonton, kita banyak hubungan sama istri, udah pada nggak tahan. Iya. Menjadi apa? Iya. Baik, nanti bisa di apa? Di tabayun nanti ke Pak Aziz nanti ya. Ada beliau nanti. Oke, ada lagi? Ini banyak yang ini, Ustaz Abdul Aziz nih. Ya, Nanyain tentang setelah melontar. jawab dulu. Masih ada nggak materinya ini? Udah cukup ya? Baik, jamaah sekalian dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan satu pantun ya. Belum cakep. Sore hari membeli obat batuk. Ya,
Pulang ketemu si manis. Bapak Ibu kelihatannya sudah ngantuk. Taklimnya insya Allah sudah habis. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian satu lagi biar sekalian jawab. Jazakallah Ustaz Baik. atas materi yang disampaikan. Kalian tanya satu biar sekalian jawab. Oh iya Ustaz, Tadi itu ini guru saya nih yang bertanya. Guru bertanya ke murid. berarti sukses lah guru. Tadi itu kan kita pasti akan